back to our thematic subject. Today, we will learn about our next topic in thematic subject. But before it, I want you to close your eyes and put your head. We want to pray. Let's pray. Our Heavenly Father, thanks to you because you still bless us until today. Now we want to continue our thematic lesson. Please bless us so that we can understand what this thematic talk about. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Once again I say, welcome to our thematic subject. Hari ini kita akan belajar tentang yang pertama, menyajikan informasi penting teks dalam bentuk peta konsep. Yang kedua, kita akan mengidentifikasi jenis-jenis usaha yang ada di lingkungan sekitar kita. Yang ketiga, kita menerapkan sikap tanggung jawab pada saat pemilihan ketua RT. Oke, kita akan lanjutkan dari yang pertama. Menyajikan informasi penting dalam bentuk peta konsep. Nah, apa sih itu peta konsep? Peta konsep itu adalah suatu gambar yang menerapkan struktur konsep atau yang biasa disebut dengan peta pikiran. Contoh peta konsep, kamu bisa lihat ini. Ini adalah contoh dari peta konsep. Nah, yang kita lanjutkan adalah dalam menyajikan informasi, kita dapat mengelompokkan informasi-informasi tersebut dalam menggunakan kata tanya 5W 1H. Nah, apa sih 5W 1H itu? 5W 1H itu biasa dikenal dengan adik Simba. Adik Simba itu apa-apa saja sih, teacher? Yang pertama adalah apa. Apa digunakan untuk menanyakan nama atau jenis peristiwa yang terjadi dalam teks. Di mana atau where. Ini digunakan untuk menanyakan tempat. Kapan atau when. Ini digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa tersebut. Yang selanjutnya, siapa atau who. Ini digunakan untuk menanyakan tokoh atau pelaku dalam teks tersebut. Yang selanjutnya, mengapa atau why. Why ini atau mengapa digunakan untuk menanyakan penyebab atau alasan terjadinya peristiwa tersebut. Dan yang terakhir adalah bagaimana atau how. How atau bagaimana ini digunakan untuk menanyakan cara atau keadaan saat terjadinya peristiwa tersebut. Sudah tahu kan adik Simba itu apa-apa aja? Baiklah, kita akan lanjutkan. Kita akan mengidentifikasi jenis usaha yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, kita akan tahu jenis-jenis usaha apa aja yang ada di lingkungan sekitar kita. Dengan cara seperti ini, kita harus tahu bagaimana jenis usaha ekonomi itu, apakah di bidang barang atau jasa yang dilakukan. Nah, hari ini kita juga akan mengidentifikasi jenis usaha dengan cara kita harus mengetahui hasil usahanya, konsumennya berapa banyak, keuntungan atau kerugiannya bagaimana, dan kesulitannya ketika mereka melakukan jenis usaha tersebut. Nah, dari identifikasi jenis usaha yang tadi kita lakukan, kita akan mendapatkan jenis-jenis usaha yang ada biasanya di sekitar lingkungan kita. Nah, itu ada seperti usaha pengrajin tradisional, ada tukang pos, supir, petani, dan banyak lagi. Baiklah, dari mengidentifikasi jenis usaha yang ada, kita akan melanjutkan ke sikap tanggung jawab pada saat pemilihan ketua RT. Nah, ini dia sikap tanggung jawab yang biasa kita lakukan dalam pemilihan ketua RT. Yang pertama, kita harus ikut mencoblos calon ketua RT. Yang kedua, kita tidak berlaku curang. Kalau misalnya KTP kita ada double, lalu kita mencoblos 2 kali, itu namanya curang. Yang ketiga, kita tidak boleh golput. Golput itu tidak memilih sama sekali. Yang selanjutnya, tentu saja menerima dengan lapang dada. Sampai di sini pembelajaran kita di dalam video ini. Tapi sebelum kita menutup video pembelajaran hari ini, I invite you to pray. Let's pray. Our Heavenly Father, thanks to you because today we have finished our thematic subject. Please make us understand about this topic. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Alright,
See you in the next video. Bye.